Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Hari ini tema kita adalah pintu kesempatan. Saudara-saudara, kalau saya datang ke rumah orang, saya akan mengetuk pintu lebih dahulu. Atau kalau ada bel, saya akan membunyikan bel. Kalau saya mengetuk pintu, sekali belum dibukakan, saya akan ketuk lagi. Kalau toh belum dibukakan juga, saya akan mengetuknya lebih keras. Kemungkinan penghuni rumah itu sedang di kamar atau di belakang sana. Dan apabila pintu tetap tidak dibukakan, kemungkinan penghuninya tidak di rumah. Dan saya tidak akan terus mengetuk. Saya akan pergi meninggalkan rumah itu. Saudara, setiap kali saya melihat gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu, saya benar-benar kagum. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengetuk. Nah, untuk jelasnya saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 20. Begini bunyinya, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan Yesus mengetuk, bukan mendobrak, apalagi memukul-mukul dengan keras. Tetapi saudara, banyak orang yang hari ini sebenarnya memiliki pintu kesempatan, namun tidak membuka pintu itu untuk hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Saudara, pintu itu mempunyai arti batas antara orang luar dan orang dalam. Pintu itu mempunyai arti antara boleh dan tidak boleh orang masuk ke dalam rumah tersebut. Pintu mempunyai arti kesempatan, datangnya perubahan. Apakah yang datang itu orang yang akan memberi kabar baik? Apakah yang datang itu orang yang akan memberi berkat? Apakah orang yang datang itu membawa persahabatan? Mengapa Yesus mengetok pintu? Yang melambangkan bahwa Tuhan itu ada di depan hidup kita. Yesus mengetok pintu yang pertama, supaya kita mendengar suaranya. Suara Yesus pasti beda dengan suara-suara manusia yang lain. Kalau kita memberi kesempatan Tuhan Yesus berbicara, maka keadaannya akan menjadi lain. Mungkin saudara sedang punya masalah yang cukup berat. Banyak nasihat sudah saudara dengar, banyak jalan keluar sudah saudara pikirkan, dan saudara tetap mengalami jalan buntu. Bagaimana kalau tiba-tiba Yesus memperdengarkan suaranya? Entah melalui firman, entah melalui khotbah, entah melalui seseorang yang dipakai untuk membawakan suara Yesus kepada Anda. Kalau Anda mau membuka pintu hati, mau membuka telinga, mungkin akan ada perubahan. Oleh sebab itu, jangan tolak kalau Yesus memperdengarkan suaranya kepada Anda. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengetuk? Tuhan Yesus mengetuk supaya kita mengalami perjumpaan pribadi. Kalau kita mau membukakan pintu buat Tuhan. Tetapi selama pintu masih tertutup, Anda tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi. Mungkin Anda hanya lihat dari jendela, oh Yesus. Tapi begitu pintu dibuka, Yesus pasti masuk. Dan apalagi saudara memperlakukan Tuhan Yesus sebagai tamu agung dalam hidup Anda. Saudara, setiap kali Anda pasti ke gereja karena orang Kristen atau mengikuti kegiatan gereja. Tetapi pertanyaan saya, apakah saudara pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan?
Contohnya apa? Perjumpaan pribadi itu contohnya, satu kali saudara punya masalah. Dan saudara sempat mendengar firman Tuhan, khotbah, atau nasihat dari seseorang. Dan Anda sampai menangis. Seakan-akan itu suara Tuhan yang berbicara kepada Anda. Nah itu, salah satu tanda Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai menangis, tidak tahan. Bahwa hari itu ternyata ada solusi yang luar biasa. Dan yang ketiga terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan masuk untuk makan bersama dengan kamu dan kamu dengan aku. Saudara, makan bersama itu artinya persaudaraan. Jadi dalam masalah-masalah yang kita hadapi, saudara jangan menganggap saya ini orang luar. Kalau Anda mau membukakan pintu buat Tuhan Yesus, Anda akan digandeng, Anda akan dirangkul sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara. Dalam jamuan makan itu Tuhan akan berbicara kepada Anda. Dan Anda akan tenang. Biasa kan? Orang kalau mau mengadakan pembicaraan, apalagi pembicaraan berat, diadakan jamuan makan bersama. Supaya apa? Ketika perut kenyang dan pikiran itu sudah bisa terang, semua yang kita dengar akan mudah masuk dalam hidup kita. Nah, pintu kesempatan ini jangan saudara tolak. Anda tidak tahu apakah masih ada kesempatan buat Anda untuk esok hari. Kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu buat Anda, bukakan. Tuhan akan masuk. Tuhan memberkati saudara. Amin.